Mohon izin sebelumnya para media, saya izin menjelaskan terkait dengan kronologis yang terjadi pada diri saya sendiri. Jadi kemarin siang hari ketika pukul 2 sampai pukul 3 itu kita mengadakan kegiatan Expo Ormawa, pengenalan organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas MIPA. Nah, di situ salah satu yang kami angkat dari rekan-rekan BEM adalah tentang mengenai pergerakan. Ini kita mengangkat tentang isu-isu kampus. Dan yang sangat disayangkan adalah ketika pukul 3:30 sekitar setelah asar itu kami mendapatkan panggilan dari pihak dekanat. Dan ketika bertemu dengan dekanat, kami dipanggil pula untuk bertemu dengan pihak rektorat. Nah, kemudian dari situ kita langsung dijemput oleh supir dari dekanat tadi, dijemput, kemudian kita mendatangi rektorat dan kemudian kita dilakukan di situ terdapat interogasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya mencecar dan juga mengintimidasi. Nah, kemudian setelah dari sana kita kemudian beranjak untuk pulang. Nah, di sini kejadiannya, ketika perjalanan pulang itu kita kebetulan bersama dengan, saya duduk di depan, di samping saya adalah pelaku dan di belakang saya itu adalah dekan dan wakil dekan. Di situ awal mula dari sopirnya itu sendiri, dia bertanya kepada saya, "Mas orang mana?" Saya jawab, "Saya orang Tangerang." Terus dia jawab, "Kamu tahu nggak attitude wong Solo tuh gimana?" Sini saya ajari. Langsung saya kemudian dipukul di rahang sebelah kanan, pipi sebelah kanan saya dipukul. Kemudian dari dekan dan wakil dekan bilang sudah, jangan pakai kekerasan. Kemudian setelah kita sampai di Fakultas MIPA, dekan langsung menuju ke kantornya. Kemudian saya berbincang sejenak dengan wakil dekan saya. Kemudian ketika selesai, saya pergi. Setelah saya pergi, saya didatangi kembali oleh sopir tadi. Didatangi dan ditonjok dari sebelah rahang kanan juga. Dia menggunakan tangan kiri. Setelah dari situ, saya disuruh, ketika itu saya mundur menjauh, refleks menjauh untuk mengamankan diri saya. Terus dia bilang, "Kamu diam kamu." Kemudian saya ditonjok lagi dan dipegang baju saya dan didorongkan ke daerah sebelah kanan. Jadi itu letaknya adalah di masjid, depan masjid. Kemudian sebelah kanan itu ada taman. Di sana saya diancam untuk akan dibunuh, kemudian juga dipukuli di sebelah dahi, kemudian ada di rahang juga, kemudian di paha sebelah kanan dan juga kaki sebelah kanan. Dan yang paling menurut saya teringat itu adalah ketika dia menjambak rambut saya dan mengatakan, saya bunuh kamu." Ini untuk rekaman suaranya, saya memiliki rekaman suaranya dan kebetulan pada waktu itu ada 2 teman saya yang melihat kejadian tersebut. Dan yang sangat-sangat saya sayangkan adalah ketika terjadi kejadian tersebut, di samping saya itu terdapat satpam yang tapi dia hanya diam saja melihat kejadian tersebut. Dan kalau kita tarik kembali bagaimana permasalahan ini bisa terbentuk adalah pertama kali waktu itu di bulan Juni, awal Juni, saya melakukan kegiatan propaganda terkait dengan isu-isu kampus. Saya menuliskan kata-kata Jamal gagal di sebuah mobil dinas FMIPA. Saya menuliskan kata-kata tersebut. Kemudian dari pihak Pak Yudo ini dari pihak sopirnya itu mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan jabatan. Dari situ muncullah rasa dendamnya. Dan dari setelah itu mulai ketika awal-awal bulan Juni juga sebetulnya dia sudah memberikan ancaman-ancaman juga kepada saya untuk melaporkan ke polisi, untuk mengajak bertemu, mengajak duel dan lain sebagainya. Tapi kemudian dari permasalahannya sudah selesai di awal-awal Juni itu. Kemudian dilanjut lagi ketika sudah clear. Dan puncaknya mungkin ketika kemarin ketika saya dipanggil kembali dan dia sebagai sopirnya, di situ puncaknya dia melakukan intimidasi tersebut terhadap saya. Oke, Mas. Permasalahan di pemukulan ini sendiri yang terucap apa statement apa yang disampaikan oleh oknum tersebut? Salah satu yang paling saya ingat adalah kata-kata saya bunuh kamu. Dan juga dia mengancam untuk kalau kamu tidak terima dengan apa yang saya lakukan, ayo kita duel, kamu mau di mana? Ini saya ada rekamannya, mungkin nanti bisa didengarkan mungkin. Nah, seperti itu. Permasalahan yang kamu kok dipukuli, permasalahannya sebenarnya apa tuh, Mas? Apakah waktu itu kamu diancam, kamu jangan aksi jangan apa, larangan-larangan apa mungkin? Jadi ini kan kronologis awalnya di bulan Juni tadi. Bulan Juni tadi saya menuliskan kata Jamal gagal di sebuah mobil dinas yang itu sebetulnya adalah berdebu. Mobilnya berdebu, jadi saya coretkan dan sebetulnya sudah dihapus juga, sudah dibersihkan, sudah selesai. Masalah saya terhadap pihak fakultas pun sudah selesai. Saya sudah dipanggil oleh pihak dekanat dan itu sudah selesai di situ.
Tapi berlanjut lagi ternyata sopir ini mendapatkan sanksi. Oh. Mendapatkan sanksi akhirnya dari pihak rektorat. Mas, Ada itu klarifikasi tadi, kenapa kok klarifikasi. jenengan nulis Jamal gagal itu kenapa? itu sebagai bentuk propaganda kita terhadap isu-isu kampus yang terjadi saat ini. Isunya apa, Mas? Banyak sekali Ya. sebetulnya, seperti UKT, cashback UKT yang tidak kunjung kembali, dana apresiasi, dana kemahasiswaan yang semakin berkurang dan lain sebagainya. Mas, saat dipanggil ke rektorat itu jenengan selain sama dekan, wakil dekan dan sopir itu sama siapa lagi dari mahasiswa mungkin? Dari mahasiswa saya sendiri, Jenengan sendiri. Itu naik mobil apa itu? naik mobil Seni. Avanza, kalau tidak salah Satu Avanza. mobil ya, Mas? Satu mobil berarti. Satu mobil. Langsung ditarik masukkan mobil gitu. Ya, Tanpa ada dibawa. klarifikasi apa-apa. Jadi Ah. dibawa ke gedung rektorat untuk bertemu dengan rektorat lainnya. Jadi sudah ditunggu kehadiran Mas Umam ini oleh pihak rektorat yang memang pengen yang mencecar tadi, melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Rektorat itu siapa ya? Rektoratnya yang pertama di dalam gedung rektor itu ada beberapa stakeholder, WR1, Prof Yunus, kemudian juga ada Dewan Kode Etik Mahasiswa, Bu Suni, dan juga beberapa stakeholder lainnya. Nah, jadi ada ini masuk ke dalam ruang sidang yang ada di gedung rektorat, kemudian di sana dicecar dengan banyak sekali pertanyaan dan juga disudutkan terkait dengan apa yang dilakukan mengenai propaganda tadi, isu-isu kemahasiswaan yang ada di kampus. Seperti itu, Bapak. Mas, kalau untuk pelakunya sendiri yang pemukul itu mungkin bisa jelaskan Mas siapa? Inisial Ah. Yudo, Pak Yudo. Oke, mungkin izin lebih jelas juga ya. Untuk pelaku yang memukul itu namanya adalah Yudo Prihandono. Jadi Bapak Yudo ini merupakan sopir daripada dekanat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Seperti itu, Bapak-bapak semuanya. Sopir fakultas berarti Mas ya? Sopir fakultas. Gitu. Jadi itu inisial daripada Bapak. Rekaman suaranya yang katanya dengan diancam itu bisa diperlihatkan, Mas. Kamu mau apa sekarang? Ada sabar tidak? Kalau kamu nggak terima, mau kamu apa? Cuma gitu aja. Tak bunuh kamu yuk, tak bunuh. Tak bunuh. Wow, bunuh. Kalau cuma minta maaf aja banyak orang. Mahasiswa tidak akan tinggal diam dengan upaya-upaya yang represivitas, kemudian penganiayaan, kemudian ancaman pembunuhan bahkan. Tadi Bapak-bapak sudah mendengarkan, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Kami mahasiswa tidak akan tinggal diam, kami tidak akan menempuh jalur kekeluargaan, dan kami akan terus mengawal proses hukum ini. Sampai apa? Sampai ada efek jera, sampai ada hukuman yang dijatuhkan oleh pelaku. Dan juga ini merupakan suatu reminder dan peringatan kepada birokrat, baik itu di fakultas maupun rektorat terkhususnya, yang memberikan ancaman-ancaman kepada mahasiswa dan juga mengkebiri terkait dengan tindakan-tindakan yang itu sudah wajar dilakukan oleh mahasiswa, propaganda, ruang akademik kampus, ruang berpendapat. Kita perlu ruang aman. Di sini korban merasa sangat trauma dengan apa yang terjadi dan sangat takut. Tapi kita tidak akan tinggal diam dan kita tidak akan takut gitu. Kita akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan itu benar-benar kita perjuangkan dan kita dapati. Mungkin itu Bapak-bapak semuanya. Fuck my